Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kartika. Semoga kalian masih sehat-sehat selalu ya. Oke, langsung aja. Hari ini aku punya konten yang berbeda. Suasananya juga berbeda karena biasanya di dalam ruangan, ini di luar ruangan. Ya, tapi tetap aja ini masih di rumah aja sih, nggak kemana-mana juga. Kalian juga tetap harus stay di rumah aja kalau memang lagi nggak ada keperluan yang mendesak atau perlu-perlu banget. Oke, nah hari ini aku juga kedatangan tamu spesial. Tamunya udah bisa dilihat sendiri di samping. Halo. Ini adik aku, namanya Ulul. Ulul. Nah, hari ini kita mau bikin konten yang bisa dibilang menginspirasi ya, Iya, menginspirasi. memberikan apa ya, memberikan semangat lah. Benar. Apa judul kontennya? Judul kontennya adalah tips and trick dapat kerjaan impian. Lebih spesifik mungkin masuk itu ya, BUMN ya. Iya sih, masuk BUMN. Nah, jadi kan memang tanpa adanya pandemi aja nyari kerja itu kan memang udah susah banget ya. Benar. Apalagi sekarang ditambah ada pandemi, otomatis jadi tambah susah lagi karena memang perusahaan rata-rata belum banyak buka penerimaan ya, malah melakukan banyak pengurangan buat efisiensi. So bagi angkatan tahun ini emang spesial banget. Terus juga ini buat kalian yang memang udah lulus tapi belum dapat kerja juga. Jangan putus asa, jangan sedih karena memang nyari kerja itu susah dan memang lama dan kita memang harus sabar. Ini contohnya lah adik saya. Iya, benar. Jadi dia juga udah lumayan ya lama. Lulusnya kapan? Lulusnya wisuda Agustus 2019 dan masuk kerjanya keterima. dapat kerjaan impian Agustus 2020. Jadi tepat setahun. Tepat setahun dan itu udah nunggunya itu banget ya, dakdikduk banget ya. Iya. Sedih gitu juga karena sempat berapa kali udah berapa kali kerja sih sebelumnya? 2 kali sih. 2 kali. Itu gimana sih? Jadi di sini ya intinya kita mau Sharing. kasih semangat ya, Iya. semangat juga, sharing juga sih, benar, Benar. sharing. Gimana sih caranya buat ngelamar kerja di BUMN, terus juga tahapan-tahapannya gimana sih? Emang kayak gini ya? Emang lama atau gimana sih? Nah, ini Benar, kita benar. langsung aja. So, silahkan mulai bercerita dari apa nih ceritanya awalnya? Dari aku mau ngasih tahu dulu sih, maksudnya tips-tips gimana caranya dapat kerja di tengah pandemi ini. Oke. Sebenarnya nggak cuma pas di tengah pandemi, tapi pas di waktu lain gitu. Ini banyak angin ya. Ini banyak angin ya, maaf. Oke, tips yang pertama adalah jangan loyo cari kerja. Jadi begitu kamu lulus, kamu tuh harus semangat buat cari kerja. Maksudnya setiap hari kamu tuh harus berusaha buat cari lowongan. Dan sekarang itu tuh semua udah dipermudah. Lowongan itu udah pada bertebaran secara online, dan lewat Instagram pun tuh juga banyak akun-akun yang khusus memposting tentang info-info lowongan kerja. Betul. Nah gitu, kalau misalnya kamu pingin dapat notifikasi pop up setiap hari nih, misalnya ada lowongan apa, itu di Telegram juga ada tuh. Jadi tuh intinya setiap hari itu harus meluangkan waktu untuk ngelamar, untuk cari-cari lowongan gitu. Karena kebanyakan udah tersedia kok secara online, nggak kayak dulu kan masih ribet kan, kadang harus datang ke kantor kalau zaman dulu itu. Iya. Lewat koran. Kalau sekarang tuh Bener-bener. bener-bener semuanya udah online. Dan Kalau dulu memang jarang online, harus nyerahin langsung ke perusahaannya kita. Iya. Jadi harus datang. Ya, lewat pos gitu ya dulu. iya, jadi intinya yang pertama itu. Nah, dan kalau aku pribadi, aku tuh udah mulai ngelamar secara online itu dari pas zaman aku habis sidang gitu. Sidang semester berapa sih? Sidang Semester 8 kan tetap Iya, semester 8. Aku sidang Juni 2019, wisuda Agustus 2019. Tapi aku tuh udah mulai ngirim lamaran itu dari bulan Mei deh kalau nggak salah. Jadi tuh ada cerita nih. Jadi pas hari aku sidang itu hari aku dipanggil buat rekrutmen, tapi aku nggak bisa datang karena kan itu hari aku sidang. Jadi maksudnya sebelum sidang pun itu tuh kalau bisa kan udah nggak ada kerjaan tuh, tinggal paling nyiapin persiapan sidang doang. Kayak itu kamu harus udah mulai ngirim lamaran, karena jangan pernah berpikir udahlah nanti aja, jangan, karena karena tahapannya itu bakalan lama banget, sumpah. Jadi harus secepat mungkin lah gitu. Terus harus setiap hari.
Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua. Tips yang kedua adalah cari temen seperjuangan. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa? Ini aku ngalamin sendiri. Aku Yang punya mana? temen, nggak usah disebutin namanya, eksis sih. Ya, intinya dia tuh baik banget. Dan jadi aku sama dia itu kan ya udah sama-sama lulus di waktu yang sama kan. Terus ya udah aku sama dia komitmen kalau misalnya kamu ada info, kamu kasih tahu aku, dan kalau misalnya aku ada info, aku kasih tahu kamu. Itu kenapa sih penting, padahal kan istilahnya kita bisa nyari info sendiri. Bukan gitu guys, karena sepengalaman aku ada titik dimana kita tuh kayak udah jenuh gitu loh buat nyari lamaran karena saking hopelessnya gitu. Kayak aku nih misalnya, kan aku lulus dari Agustus, aku udah nyari-nyari dari bulan sebelumnya kan, tapi udah 3 bulan berlalu tapi belum ada panggilan. Nah itu tuh nggak bisa dipungkiri kalau ada rasa jenuh gitu loh buat cari lamaran. Nah tapi temen aku ini di tengah masa aku jenuh, dia tuh masih rajin gitu loh ngirimin aku secara personal chat, Lul ini ada apa namanya info lamaran kerja, cepet deh kamu kirim gitu. Dan kadang dia itu dapat dari sumber yang aku nggak tahu gitu. Dia ini kamu dapat dari mana, terus dia bilang ini aku dapat dari kakak tingkat aku. Jadi tuh intinya kalian buatlah komunitas sama teman-teman dekat kalian yang mana isinya itu ya buat saling mengingatkan tentang itu info lowongan kerja. Itu penting banget sih. Penting itu juga sebagai itu sih apa namanya semangat juga Iya, sih, semangat karena benar. ada juga mungkin teman-teman yang setelah kuliah ada yang nggak langsung kerja tapi mungkin apa namanya nikah atau gimana. Iya, Itu kan bisa benar. apa ya ngurangin konsentrasi juga gitu kan. Benar. Dia enak nih langsung enak, kalau nggak perlu itu. Terus mungkin kalau apa namanya salah satu teman udah dapat kerja gimana tuh misalnya, atau masih harus dalam circle yang sama tuh, kadang itu kan buat down ya. Iya sih benar. Gimana itu Maksudnya yang mana? kalau misalnya dalam ini teman kamu cuma satu yang saling support, itu Iya. ada banyak sih sebenarnya. Sebenarnya sih ada beberapa sih. Itu kita konteksnya sama-sama pingin cepat dapat kerja gitu. Kalau misalnya temennya sudah ada yang dapat kerja duluan, Nah itu kan kadang adalah rasa aduh dia udah dapet nih, aku kapan ya. Nah itu tuh kalau kita punya teman sharing ya istilahnya bisa saling nguatin gitu loh. Ayo kita semangat, dia bisa, kita juga bisa. Mungkin waktu kita tuh nanti, bukan sekarang, kayak gitu sih. Jadi tips kedua adalah cari teman seperjuangan yang saling mengingatkan kamu tentang info lowongan kerja maupun teman untuk menyemangat. Tips yang ketiga, udah aku catat ya guys. Jadi yang ketiga ini adalah please buat kalian yang masih kuliah, kalian harus bener-bener ambil kesempatan untuk berorganisasi. Dan nggak cuma jadi staff atau member biasa doang, usahakan kalian punya peran yang penting di organisasi tersebut. Kenapa? Karena sepengalaman aku, baik di perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN, itu tuh pas wawancara aku pada ditanyain nih, kamu punya pengalaman apa? Organisasi apa? Ini peran kamu apa? Terus aku pernah jawab, jadi staff pak. Organisasi yang satunya jadi staff juga. Terus sampai aku tuh ditanyain, ini semua organisasi kamu cuma jadi member doang? Tapi untungnya aku ada satu organisasi yang dimana aku jadi koordinator gitu loh. Jadi hikmah dari cerita aku ini adalah selagi kamu masih kuliah, kalau bisa bener-bener deh jangan kuliah pulang doang, tapi pas organisasi, tapi kamu juga harus organisasi juga, dan pastikan kamu memegang peranan yang penting lah gitu, karena itu penting, emang beneran ditanyain pas lagi lamar kerja kayak gitu. mungkin kalau misalnya bukan koordinator atau ada seksi-seksinya gitu nggak sih? Ya Ini boleh itu bisa juga ya, nggak iya sih? yang penting jangan staff biasa doang lah kalau bisa, dan kalau jadi ketua itu bagus. Oh iya, jelas sih itu bagus Ya aku jelas. kasih bocoran lagi. Hampir di setiap perusahaan yang aku lamar pas wawancara itu nanyain itu permasalahan yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menyikapinya, dan kebanyakan itu tuh jawabannya bisa diambil dari pengalaman organisasi kita kalau kita memegang peranan yang penting gitu loh. Misal kita jadi ketua, terus nanti si perusahaan itu ingin tahu cara problem solving kita kayak gitu loh. Iya, Jadi kalau bisa sih harus manfaatkan waktu sebaik mungkin sih gitu.
Oke. Langsung Empat. Yang keempat adalah sering ikutan job fair. Ini beneran guys. Wajib. Ini beneran, kenapa? Kadang aku ngelamar lewat website resminya, tapi sepengalaman aku juga nih, kalau misalnya lamar lewat website resmi itu tuh dipanggilnya tuh gak bisa cepet gitu loh, mungkin perlu waktu 2 minggu atau sampai sebulan lah sampai akhirnya dipanggil, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi pengalaman aku ikut job fair, pas itu aku ikut job fair pernah di ITB, di Unpad, itu bener-bener aku datang hari Jumat. Saat itu juga kan emang langsung kirim lamaran, itu tuh hari Sabtunya aku langsung tes di Unpad tuh pas itu. Jadi biasanya tesnya tuh kayak di universitas terdekat lah kayak gitu. Dan itu tuh tesnya langsung kayak tes potensi akademik, langsung tes psikotes. Jadi istilahnya kalau lewat job fair itu dipanggilnya cepet. Itu aku ngerasa banget gitu. Iya sih, benar-benar. Seingat aku juga emang gitu sih. Emang kalau beberapa kali juga ya lewat job fair sih. Kalau yang masukin lamaran biasa itu jarang sih, jarang banget ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada job fair, ikutan aja. Toh kan biasanya gratis gitu. Di situ juga udah banyak lah perusahaan, dan emang jelas perusahaan itu lagi buka lowongan, atau enggak emang numpang mejeng aja buat promosi gitu. Ada juga sih yang gitu. Jangan lupa ikut job fair. Lanjut kita yang kelima ke berapa nih? Yang kelima sih. Tadi yang keempat kan ya? Iya. Berarti sekarang yang kelima. Oke. Ini klise, tapi sepengalaman aku juga, kalau kamu pingin masuk perusahaan yang bagus, itu kebanyakan minta IPK minimal 3. Ini lebih ke syarat administratif, tapi beneran itu tuh kayak gerbang utamanya gitu loh. Emang sih IPK bukan segalanya, tapi IPK itu tuh ada di tahapan awal untuk jadi saringan awal gitu loh. Jadi kalau bisa minimal 3. Dan bahkan kalau untuk top-top perusahaan, untuk perusahaan-perusahaan yang top, apaan sih? Itu tuh ada yang mempersyaratkan minimal 3,25, bahkan ada juga yang mempersyaratkan 3,4, ada yang mempersyaratkan juga 3,5. Jadi kalau misalnya kamu emang ingin menargetkan kerja profesional di perusahaan yang bagus, IPK ya penting sebagai syarat administratif awal kayak gitu. Berikutnya tips yang ke-6. Yang ke-6 adalah bikin rekapan Excel tentang riwayat kamu udah ngelamar kemana aja. Ini tuh penting, kenapa? Jadi gini, misalnya aku udah ngelamar ke perusahaan X, terus aku gagal di tahap ini. Nah, itu tuh jangan kamu lupain, tapi kamu catat. Kamu catat kapan kamu ngelamarnya, untuk posisi apa, terus gagalnya di tahap mana, dan ya udah, itu tuh bisa jadi bahan evaluasi kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu catat, kamu juga bisa tahu kamu udah ngelamar ke berapa banyak tempat gitu loh. Dan dengan kamu nyatet, kamu juga bisa ngelihat, oh kamu tuh kurangnya di mana. Iya, kayak bikin track record gitulah. Itu penting banget sih. Kalau misalnya udah kepanggil pun gugurnya sampai di mana. Iya, benar, itu penting banget. Jangan lupa buat bikin catatan track record. Oke. Yang selanjutnya berarti yang ke-7. Oke, ini tips yang simple tapi penting sih. Jadi setiap kamu mau tes keesokan harinya, H-1 kamu harus simulasi ke tempat tersebut. Kalau aku sih gitu. Kenapa? Dengan kamu udah simulasi, kamu tuh paginya tuh bisa lebih rileks karena kamu udah tahu rute mana yang mau kamu ambil, dan kamu udah tahu kamu kesana mau naik apa. Itu terdengar aneh sih. Itu terdengar klise, tapi beneran deh, itu penting banget buat dilakukan. Jangan lupa buat simulasi ke tempat kamu rekrutmen besoknya. Takutnya nyasar. Iya, takutnya nyasar. Gitu ya? Soalnya teman aku ada yang kayak gitu. Dia ngiranya ini gampang lah, aku tahu tempatnya, tapi pas besoknya dia tuh panik. Sampai pada akhirnya telat. Kalau udah telat kan gimana? Ya kan? Kalau telat tuh udah jadi kedown duluan mentalnya. Kurang bagus juga sih, karena baru pertama aja udah telat gitu. Iya, kan. gimana nanti? Kalau mungkin bisa disiasati dengan itu kali ya, menginap di tempat. Iya, biasanya teman aku kalau gitu. misalnya kita dari luar kota gitu kan nggak mungkin kita dadakan ya. Jadi kita nginep di tempat terdekat aja sih. Iya. Kalau misalnya dulu kan aku pas masih nyari kerja kan aku masih domisili di Bandung tuh, karena kuliah aku dulu di Bandung, dan kebanyakan tes kerjanya itu juga di Jakarta. Nah, kalau aku sih biasanya karena aku nggak mau nginep, jadinya aku berangkat dari subuh, cari travel subuh gitu sih. Jadi bisa juga nginep dari H-1. Berikutnya adalah yang ke-8. Oke. Yang ke-8 adalah lancarkan bahasa Inggris.
Ini Sekarang beneran udah wajib ya. wajib. Kenapa guys? Gini, Dulu juga wajib, tapi kayaknya kalau apa ya, bahasa Inggrisnya pas-pasan ya masih it's okay lah. ini beneran sepengalaman aku, apalagi di perusahaan swasta guys, kebanyakan wawancaranya itu pakai bahasa Inggris. Karena ya nggak tahu ya, ya emang udah jadi standar aja kalau udah harus bisa bahasa Inggris gitu loh sekarang. Minimal kamu bisa ngomong, ya pokoknya harus bagus lah. Ya emang bahasa Inggris itu wajib kan sekarang ya. Minimal apa ya, kita harus lancar di percakapan sehari-hari kali Iya, ya. benar. Percakapan sehari-hari kan mungkin masih lebih gampang lah ya. Benar. Dan kalau misalnya pengalaman aku, kalau misalnya untuk perusahaan BUMN, aku udah 2 kali wawancara di perusahaan BUMN itu pakai bahasa Indonesia. Tapi selama aku wawancara di perusahaan swasta itu pakainya bahasa Inggris. Tapi di perusahaan BUMN salah satu tes rekrutmennya adalah tes bahasa Inggris. Jadi ya emang harus bisa bahasa Inggris. Oke, berarti sekarang yang terakhir, tips yang terakhir. Yang Ke-9. Oke. Bagi kalian yang pingin masuk BUMN, ya nggak cuma BUMN sih, mungkin ya swasta juga. Tapi apa ya, pengalaman aku nih, mungkin karena ditambah masa pandemi COVID kemarin, aku ngerasa kalau misalnya rekrutmen BUMN tuh lama banget. Tapi setelah aku nanya-nanya ke senior, emang lama banget guys. Aku aja tuh 6 bulan, setengah tahun gitu. Sama, memang 6 bulan juga emang lama. Jadi harus sabar dan siapkan rencana cadangan, karena aku aja tuh gagal di tahap akhir loh gitu. Aku tuh gagal di tahap tes kesehatan sama wawancara gitu. Iya, penting banget buat kita untuk masukin ke banyak tempat. Jadi nggak hanya nungguin hanya satu tempat, gara-gara itu mungkin memang favorit kita, Iya. mungkin kita tujuan utama kita. Ini pengalaman aku banget sih.